Sejumlah daerah melaksanakan pemungutan suara ulang. Ada ketentuan paling lambat 10 hari setelah pencoblosan. Nah, bagaimana mencegah agar PSU tidak disalahgunakan untuk kepentingan kandidat dan juga untuk parpol tertentu. Sudah hadir bersama saya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Bapak Hermawi Taslim. Pak Hermawi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Kalau dari Partai Nasdem sendiri memantau juga nggak PSU? Ya, jadi kita mengikuti seluruh PSU yang ada di berbagai daerah. Ada 3 catatan kita tentang PSU. Yang pertama, partisipasi pemilih relatif lebih rendah daripada pemilih pertama karena waktu pemberitahuannya pendek, lebih pendek. Kalau dulu kan berapa bulan sebelumnya orang sudah tahu tanggal 17. Yang kedua, pemilih sudah punya agenda lain. Jadi yang tanggal 17 itu dia memang sudah sisihkan waktunya. Sejak sekian lama saya mau nyoblos tanggal 17. Nah, ketika ada PSU itu kan sudah di luar agenda dia. Yang ketiga, semangat memilih di kalangan rakyat juga sudah menurun di PSU ini. Sehingga kemarin pemantauan kita di Tapanuli Tengah, terakhir kita pantau Tapanuli Tengah 6 TPS berjalan lancar, tapi partisipasi pemilih di 6 TPS itu semuanya menurun. Nah, ini harus dicari cara bagaimana caranya pemberitahuan harus lebih awal karena TPS-TPS yang PSU ini kan biasanya berjauhan pemilih-pemilihnya. Itu yang kami pantau tentang PSU. Kemudian kita harus bedakan PSU dengan pemilu susulan. Kalau PSU itu kan diulang. Kalau yang susulan seperti Nia Selatan misalnya 5 kecamatan itu susulan itu karena faktor logistik. Ya, kemudian ada juga PSU karena peserta membludak seperti Sydney, seperti Sydney. Ada juga problem C5 dan seterusnya. Jadi variannya banyak. Meskipun ini tidak sampai 1% secara nasional, tapi ini harus menjadi atensi utama supaya ini berulang terus. Tiap pemilu selalu ada yang seperti ini. Jadi ini merugikan bagi peserta pemilu sendiri. Merugikan terutama bagi pemilih. Bagi pemilih, dia harus datang 2 kali, ongkosnya 2 kali, waktunya 2 kali, agendanya terganggu. Dan bagi partai sendiri pasti pergerakan suara hasilnya pasti berbeda. Misalnya banyak pemilih kami yang terus terang aja, sorry saya nggak bisa datang lagi kalau diulang ini katanya. Saya kan tidak salah, banyak yang telepon begitu, yang pemilih-pemilih yang kita dekat. Jadi sedapat mungkin ke depan harus diupayakan sebisa-bisanya PSU ini 0, kalau tidak sekecil-kecilnya. Kalau ada masalah-masalah yang selama ini kan klasik dari pemilu ke pemilu selalu persoalannya itu saja. Misalnya di Nia Selatan, masalah logistik. Masa 4 kali pemilu tidak berubah-ubah selalu seperti itu. Ini kan harus ada sesuatu yang harusnya ada antisipasinya. Harus ada yang tidak dievaluasi. Kan dia evaluasinya kemana? Berarti untuk daerah-daerah tertentu hampir tidak ada kemajuan. Walaupun secara keseluruhan, secara nasional kita harus apresiasi pemilu yang rumit ini, di mana kita semua sebagai pemilih menjadi pemula dan penyelenggara juga pemula, pemilu serentak dari subuh sampai subuh itu memang tidak mudah. Kita mengapresiasi itu. Oke, kita break sejenak. Kita akan kembali lagi untuk bahas terkait dengan PSU ini dan juga dari Partai Nasdem apakah ada daerah-daerah juga yang menjadi perhatian ini terkait dengan PSU ini. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama Wakil Sekjen Partai Nasdem, Pak Hermawi Taslim, kita bahas soal pelaksanaan PSU ini. Kalau dari partai sendiri, ada yang daerah-daerah yang jadi perhatian tertentu nggak? Semua, karena PSU ini tidak banyak, dan kita punya aparat relatif sudah mulai senggang. Semua kemarin kita pantau, kita kirim orang, yang kita sedang persiapkan tim ini, yang agak besar tentu, yang pemilihnya besar untuk Malaysia. Itu tanggal 14. Kita sudah panggil Ketua Malaysia Adnan, sudah panggil ke sini koordinasi. Kemarin salah satu Ketua DPP juga sudah ke sana. Kita ingin memastikan bahwa seluruh proses dan tahapan PSU Selangor itu berjalan dengan baik. Karena itu cukup besar pemilihnya, juga Sydney. Kita menjadi atensi kita sendiri karena ini diperhatikan oleh dunia internasional. Ini wajah kita di belantika internasional. Nah, bagaimana PSU ini, Bang? Ini bisa bersih dari kepentingan baik itu kandidat maupun juga parpol tertentu. Jadi benar-benar bisa
itu tadi kayak Abang bilang bisa dipercaya Ya, jadi dan transparan. kami memastikan, keterlibatan kami memastikan bahwa seluruh proses itu sebagaimana yang pemilu yang bersih, kita tidak ingin ada macam-macam karena ini PSU ini tinggal ini. Kalau PSU juga masih ada catatan itu berarti pemilu kita nanti akan bermasalah. Sejauh ini yang kami lihat PSU ini karena skopnya relatif kecil dan perhatian penyelenggara lebih terfokus, sejauh ini memang kelihatannya masih on the track. Tapi kita memberi perhatian khusus, aparat-aparat kita memang kita latih khusus. Memang sebelumnya kita sudah antisipasi akan ada PSU. Ya. Kita memang drill mereka, kita latih mereka untuk mengantisipasi ini. Dan sekarang ternyata terjadi. Walaupun banyak variannya, tapi PSU is PSU. Kita mau PSU ini kualitasnya tidak kalah dengan hari pencoblosan 17 April. Ya. Oleh karena itu kita ingin mengawal ini. Saya juga di TKN, tadi TKN kita rapat, kita juga ingin memastikan semua proses, semua tahapan yang ditempuh dalam PSU ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Walaupun tadi kita lihat dalam beberapa kasus ada satu contoh satu daerah justru sepi pemilih dibandingkan jadi, 17 April itu kan. Jadi sayang kan tadi hak saya pilih katakan ini. PSU secara keseluruhan tingkat partisipasinya pasti lebih rendah dari pemilu pertama. Karena kalau yang tanggal 17 itu kan orang sudah agendakan. Sekian bulan yang lalu kalau dia di mana, di kampung, apa dia nelayan, dia sudah rencanakan tanggal 17 saya mau datang nyoblos. Ketika datang lagi coblos ulang, itu sudah di luar agenda dia. Sudah di luar agenda dia. Kalau ini dipanggil lagi, saya nggak bisa. Ya. Saya ada acara lain. Atau memang pemanggilannya juga mendadak, karena pemberitahuan ini kan mendadak. Belum lagi semangat orang. Ada beberapa yang bilang, ya udahlah kita cuma milih sekali aja, terserahlah. Kok nggak mau datang lagi? Ada yang bilang begitu. Kita di WA. Jadi memang yang pasti fenomenanya semua PSU tingkat partisipasinya pasti lebih kecil daripada coblos pertama. Ya. Itu sudah fenomena umum dan itu sebenarnya kita tidak inginkan. Ini kan partisipasi. Baik. Ini kan kedaulatan rakyat. Betul. Oke, kita harus jeda dulu untuk azan maghrib untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Masih bersama Wakil Sekjen Partai Nasdem, Bang Hermawi Taslim. Bang, bagaimana caranya nih ya? Ini kan mungkin banyak pihak yang bisa saja menggunakan PSU ini misalnya sebagai kepentingannya sendiri untuk memenangkan kepentingan mereka sendiri. Gimana kok dari Partai Nasdem untuk menjaganya ini supaya tidak terjadi? Jadi kita ingin memastikan bahwa semua PSU itu berjalan on the track, tidak ada yang memanfaatkan. Oleh karena itu kita berada pada posisi kita itu membackup penyelenggara yang sesuai dengan ketentuan. Kita mengawasi penyelenggara, kalau penyelenggara miring kita ingatkan. Ya. Misalnya kemarin di Sibolga kita koordinasi, kita telepon mereka, kita cek kiri kanan, oke jalan. Nah begitu juga yang di Kuala Lumpur ini kita sudah meeting dengan kita punya ketua Pak Anan. Kita bilang sekarang kamu udah tahu agenda kita ingin memastikan PSU ini murni, sekarang kamu komunikasi dengan penyelenggara. Ada nggak indikasi bahwa ini bisa disusupi? Sampai sekarang karena persiapan penyelenggara dan pengalaman mereka cukup kuat, tidak ada tanda-tanda, tapi mempengaruhi dalam politik ini kan biasa saja. Yang saya pikir yang bisa dilakukan oleh partai dan tim sukses paslon adalah mungkin dengan cara mereka sendiri kampanye ulang terhadap para pemilih. Di luar itu sudah nggak ada. Sekarang sudah transparan semua, orang udah nonton semua. Jadi tinggal mendekati ulang, meyakinkan ulang pemilih-pemilih bahwa mereka, partai mereka, calon mereka, paslon mereka yang paling layak untuk dipilih. Dengan adanya PSU ini kan juga berpengaruh terhadap perolehan suara. Ya. Dari Partai Nasdem bagaimana? Kalau dari Partai Nasdem yang sudah terselenggara ini hampir tidak berpengaruh karena kecil-kecil. Kalau yang Malaysia karena besar kelihatannya berpengaruh. Kalau untuk paslon juga menurut saya tidak karena yang real count sekarang sudah jalannya sudah. Tapi untuk caleg-calegnya nih? Untuk caleg-caleg kabupaten berpengaruh. Caleg RI sudah hampir tidak berpengaruh kecuali Jakarta 2 yang nanti karena di luar negeri. Luar negeri.
Itu jadi yang menjadi fokus sekali Fokus saat ini karena ya. di situ pertarungan kursi sekalian. Iya, Bang Hermawi terima kasih banyak Ya. atas waktunya bersama Prime Time News. Kita akan kembali sesaat lagi setelah Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat.